warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Para pemirsa, sahabatku dimanapun Anda berada, saya doakan agar selalu sehat jasmani dan rohaninya, baik lahir batin, dan semoga urusannya digampangin sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih kesehatan. Ya, yang sedang sakit saya doain biar supaya cepat sembuh, ya diangkat penyakitnya. Yang belum mendapat jodoh saya doakan agar mendapatkan jodoh yang baik dan soleh dan soleha. Malam hari ini kebetulan testimoni saya kebetulan berkata untuk kebenaran, ya, dalam kebaikan. Malam hari ini saya kedatangan tamu dengan abang siapa nih namanya? Rizky Maulana. Bang Rizky Maulana nih, ya. Datang jauh-jauh kan, niatnya ya baik, bersilaturahmi karena Allah Ta'ala, ya bukan karena maksud buat nakutin orang atau buat bikin mudorot atau buat zolimin orang, nyakitin orang. Enggak, pemirsa ya, jangan salah penafsiran ya. Bang Rizky ini datang ke sini dengan niat baik. Pertama silaturahmi, ya ada hal yang memang mau disampaikan juga. Ya kebetulan saya bukan berarti so hebat, so pinter, enggak ya gitu pemirsa ya. Jadi buat sahabat-sahabatku semua harus memahami siapapun yang datang atau siapapun yang kita belum kenal, ya terima, nggak apa-apa. Karena niat yang tulus dari hati kita terima dengan hati yang baik. Di Bang Rizky ini tujuannya yaitu minta solusi supaya mendapatkan jodoh yang baik ya Bang Rizky ya. Buat kedepannya ya, kalau memang niatnya baik kita bantu, betul nggak Bang Rizky? Kita kasih solusinya ya. Ya memang ada suatu amalan-amalan yang khusus buat membantu seseorang supaya buat mahabbah contohnya. Iya ada memang seperti itu Bang Rizky. Ya karena niat baik ya Bang Rizky, insya Allah saya siapin amalannya, doanya lah, asmanya, mahabbahnya kita bantu. Bang Rizky sendiri pun kesini nggak saya mintain uang, betul nggak Bang Rizky? Iya. Begitu pemirsa ya, jangan salah ya. Jadi saya nggak pernah meminta mematok harga, betul nggak Bang Rizky? Iya. Iya. Ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, kapan lain waktu. Ya. Kalau nggak ketemu saya kasih, nggak apa-apa ke orang lain. Iya. Istilahnya kita mengeluarkan zakat lah istilahnya. Ya sedekah. Karena sedekah itu harus kita sampaikan lagi ke orang-orang yang betul-betul yang wajib, yang berhak. Contohnya fakir miskin itu begitu tujuannya orang mengeluarkan sedekah itu. Fakir miskin, kaum duafa, fakir jompo, orang-orang alim ulama itu ada zakatnya buat mereka terima begitu Bang Rizky. Iya, jadi tujuannya seperti itu. Jadi enggak hal-hal yang semacam tarif harga sekian itu enggak semacam itu. Saya enggak jualan ilmu, enggak. Kalau saya mau jualan ilmu ya sekaligus saja pasang bendera ya. Harganya sekian, lari aja di pasar. Gitu ya, pemirsa sahabat-sahabatku ya. Apa sih medianya sih biasanya? Ya, medianya ya sesuai dengan apa yang diinginkan. Ada tulisan ayat-ayat juga, hambahnya ada yang semacam biasa buat mandi. Ya, doanya itu bisa buat mandi. Ya, menggunakan air, doanya buat diriadohin. Menggunakan sholawat juga bagus. Ya, sholawat apa aja kalau kita paham. Karena Allah pun bersolawat. Gitu. Kita sholawat dulu Bang Rizky ya, supaya dimudahin ke depannya kita bersama ya, diridhoi Allah, amin ya. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu alaihi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wa
pemirsa, sahabat semua, sahabatku ya dimanapun, jangan pernah kita tinggalkan sholawat, karena Allah pun bersolawat, sholawat istighfar, selalu mohon ampun kepada Allah, karena setiap waktu, setiap jam, setiap detik kita pasti punya banyak dosa, punya salah, punya khilaf, begitu pemirsa ya, sahabat-sahabatku ya. Jadi gitu Pak. Oke. Jadi kalau orang kebanyakan menggunakan mahabbah itu, contohnya banyak. Jangan sampai Bang Rizky disesatin sama orang. Ada contohnya gini nih, ini saya bicara tentang yang pernah banyak orang datang ya di tempat-tempat orang lain. Ini testimoni-testimoni yang banyak saya terima ya dari netizen yang pernah saya temui di luaran ya. Jadi dia pernah datang ke orang pintar lah, yang anggapnya ustadz atau kiai, ternyata niatnya baik buat mahabbah ya kan, buat tujuan supaya mendapatkan jodoh, ternyata dibilangkan kasih amalan, ibadahnya jadi ditempelin mengisi jin. Itu nyata, saya bicara benar, nyata lebih banyak gitu, kasihan kan. Iya, jadi makanya buat pelajaran kita, kalau kita pengen tahu orang, misalkan dia benar, dia bawanya sesuai syariat Al-Quran dan hadis dengan kebenaran, ya kita temuin dia, kita belajar sama dia, atau kita minta solusi. Kita harus tahu dulu orangnya, jangan gara-gara dia pakai sorban, ya kan, terkenal kayak dia rapi mulu, kayak bolak-balik ke musola, ke masjid, ternyata dia ngasih sarannya, ngasih solusinya nggak bener, suruh bawa tanah kuburan lah, atau dia suruh ngambil kain kafan mayit, ada yang begitu banyak. Ya tujuannya biar supaya akhirnya melesat, didemenin banyak orang, disenengin banyak orang. Ya itu banyak terjadi ya sampai sekarang nih. Ya makanya tujuan saya begini, membangun pengobatan atau menangani persoalan permasalahan itu bukan mau pamer, tapi kita memberi solusi yang baik, yang tepat, yang benar. Ya, kalau memang kebenaran itu ada, ya kita bantu, jangan sampai takut. Walaupun nyawa kita taruhannya nggak masalah, jihad, insya Allah syahid meninggalnya, karena kita membela kebenaran di jalan Allah, bukan mau malah jerumusin orang ke dalam kesesatan. Banyak yang kayak gitu terjadi, Bang Rizky. Ya gitu. Jadi Bang Rizky ini dia minta solusi ke saya supaya karirnya supaya gampang juga, dapat rezekinya lancar lah ya, supaya juga kita nggak malas lah intinya ya. Karena pengaruh juga dari pribadian kita. Kalau kitanya malas, otomatis rezeki juga kadang susah. Makanya itu saya mengajak Bang Rizky kedepannya lebih rajin lagi ibadahnya, ya, karena ibadah itu penting, bukan cuma di dunia, tapi di akhirat juga yang buat selamanya. Bang Rizky ini tujuannya buat mahabbah pemirsa. Ini kita bantu kalau memang kita bisa bantu. Dengan izin Allah kita memohon. Sejatinya manusia itu nggak bisa apa-apa tanpa seizin yang maha kuasa Allah Azza wa Jalla gitu. Jadi Bang Rizky ini dia meminta solusi, nasihat buat supaya karirnya, buat jodoh, dan juga Bang Rizky minta ijazah lah istilahnya ya, buat jaga diri ya, empat tolak bala, ada doanya khusus. Jadi begitu pemirsa ya. Jadi jangan salah paham, dan jangan sampai Anda terjerumus ke dalam kesesatan keimanan gara-gara tujuan Anda baik, Anda ternyata mendatangi seorang paranormal atau dukun yang gak bertanggung jawab, yang salah. Paranormal pun banyak yang baik, yang bagus, yang menjalankan ilmu-ilmu kebenaran banyak, tapi kebanyakan juga ada juga yang malah memanfaatkan. Ada, biasalah kehidupan, ada putih, ada hitam gitu. Ada suatu amalan doa khusus untuk kita menjaga diri, buat kita contohnya ternyata kita dizolimin
orang, karena kita memiliki amalan doa tersebut, orang itu malah jadi iba, kasihan, malah tambah senang. Ya, jadi kita mau dibunuh orang, mau ditembak, tiba-tiba orang itu nggak jadi. Jadi berpaling lagi, niatnya buruk jadi baik gitu. Jadi pemirsa begitu ya. Jadi saya pribadi bukan hanya untuk menangani berbagai macam ilmu-ilmu hikmah, ilmu kanuragan, kebudayaan, kesaktian. Bukan cuma itu, kita memberikan solusi nasihat ke orang lain juga kita terima. Apapun lah ya. Ya, saya pribadi tidak pernah memandang ras dan suku atau agama manapun, ya kita terima. Karena Islam tidak pernah memaksakan suatu kehendaknya. Mau agama Kristen, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, kalau datang ke saya tetap saya terima dia dengan baik, karena sebagai tamu ya kita layani. Begitu pemirsa ya. Jadi saya tidak pernah membedakan siapapun yang datang ke saya, gitu ya. Jadi kalau orang itu contohnya datang minta nasihat, contohnya dia mau diruqyah, karena saya juga menangani ruqyah juga. Kalau ruqyah itu kita, kalau orang yang ahli itu nggak bingung, karena apa? Berasa dia energinya. Kalau orang itu ada gangguan hal negatif, langsung terasa reaksi, biasanya gitu, tanpa dibacain. Itu saya pernah terjadi begini, Bang Rizky. Jadi teman saya nih di pasar, setiap ketemu saya tuh tangannya merinding semua. Setiap dia ngomong, Bin, kok gue bingung kalau ketemu lu, kok gue langsung merinding semua, yang pucat badan gue nggak enak, bingung. Kenapa ya? Akhirnya lama-lama dia sering nanya kayak gitu, sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya saya jawab, saya ajak ngobrol di tempat yang nggak banyak orang kan, ya takutnya orang yang dengar malah nggak karuan ya. Saya tanyain ya, mungkin kamu ibadahnya gimana, saya tanya lagi. Maka dari itu ibadahnya ditingkatin lagi supaya enggak masuk jin-jin kafir, jin musyrik yang rusak semua akidah Islam manusia. Begitu akhirnya dia ngomong sendiri, jawab sendiri, iya benar. Selama ini gua jarang sholat, apalagi sholat, puasa aja kagak pernah. Begitu dia ngomong akhirnya. Ya udah, kita sama-sama bareng-bareng mohon nama yang Maha Kuasa supaya dikasih petunjuk, hidayah, dan selalu hatinya seneng.